Ken Sagopi, seri 47, Resi Dwiasa Sang Penglana. Setelah Dewi Kunti memberi nama sang jabang bayi dengan nama Karno, Raden Basudewa pun tak mau ketinggalan, katanya. Untuk menebus kesalahanku terhadap Diajeng Kunti dan Resi Dwiasa, aku juga akan memberi nama anak ini. Silahkan Raden, sahut Resi Dwiasa. Aku memberi nama anak ini Basukarno, nunggak semi dengan namaku, sahut Raden Basudewa. Semuanya bagus, sedang aku untuk menghormati Batara Surya, anak ini aku beri tetenger Suryatmojo atau Suryo Putro, berkata Resi Dwiasa. Basukarno sekarang dalam gendongan Dewi Kunti. Sesekali menangis namun sebentar kemudian seolah tersenyum kepada sang ibu. Suryatmojo seolah merasakan kehangatan sang ibu. Mereka pun tak bosan mengagumi Basukarno yang baru beberapa saat dilahirkan itu. Baru kemudian Raden Basudewa bertanya kepada Resi Dwiasa. Apa rencana Resi Dwiasa terhadap anak ini? Resi Dwiasa tidak segera menjawab, karena memang belum ada rencana yang mendadak ini. Justru Dewi Kunti yang menjawab, tentu aku mongkang mas, ini kan anakku. Resi Dwiasa bimbang, demikian juga Raden Basudewa. Raden Haryo Prabu Rukmolah yang kemudian menyaut, bagaimana mungkin Kang Mbok momong anak tanpa suami? Tidak Diajeng, anak ini mesti diselamatkan, tetapi tidak di Kaputren ini, harus di luar Kaputren, jawab Raden Basudewa tegas. Aku sangat menyayangi anak ini, Kang Mas. Dewi Kunti mengiba. Aku justru menginginkan Diajeng Dewi Kunti segera menikah agar hal serupa tidak terulang. Raden Basudewa menambahkan, ruangan sanggar beberapa saat sepi. Belum ada yang berpendapat. Sesekali terdengar tangis bayi Karno. Hoe, hoe, hoe. Baru kemudian Resi Dwiasa berkata, sebaiknya memang demikian Nini Dewi, segera menikah. Aku belum siap, Bopo, selo Dewi Kunti. Nini Dewi sudah lebih dari cukup untuk menikah, apalagi telah berpengalaman mengandung seorang bayi. Imbuh Resi Dwiasa. Nanti aku yang mengatur, akan aku adakan sayembara tanding. Siapa yang bisa mengalahkan aku, silahkan boyong adikku Dewi Kunti, berkata Raden Basudewa. Sebaiknya bukan sayembara tanding, Raden, karena akibatnya bisa sangat berbahaya. Aku mengusulkan sayembara pilih, ia yang dipilih oleh Nini Dewi, itulah yang menjadi pemenang, usul Resi Dwiasa. Dewi Kunti akhirnya setuju dengan usulan Resi Dwiasa, sayembara pilih. Besok hari Somemanis akan diadakan Pasewakan Agung. Akan aku sampaikan kepada Romo Prabu Kunti Bojo. Raden Basudewa menegaskan. Setelah semua setuju akan diadakannya sayembara pilih. Perhatian kemudian ditujukan kepada bayi Karno kembali. Bagaimana dengan anak ini, Bopo Resi? Raden Haryo Prabu Rukmolah yang bertanya. Sejak tadi Resi Dwiasa memang memikirkan hal tersebut. Kemudian jawabnya, aku mempunyai kenalan suami istri yang sampai sekarang belum mempunyai anak. Anak ini akan aku titipkan kepada mereka.
Bopo, Karno adalah anakku, sahut Dewi Kunti. Semua demi baiknya nih, bujuk Resi Druoso. Dengan sedikit memaksa, akhirnya bayi Karno dalam gendongan Resi Druoso. Selagi pikiran mereka, terutama Dewi Kunti, belum berubah, Resi Druoso segera melesat pergi meninggalkan mereka dengan membawa Suryo Putro. Karno, anakku, teriak Dewi Kunti sambil menangis. Tak henti-hentinya Dewi Kunti menangis ditinggal anak darah dagingnya sendiri. Para putra Mandura menghiburnya hingga tangisnya reda. Kemudian mereka bersepakat untuk merahasiakan semua itu. Mbok Mban Sepuh pun akan diberitahu bahwa sesungguhnya tidak terjadi kehamilan pada Dewi Kunti, apalagi melahirkan seorang bayi. Dewi Kunti tetaplah seorang gadis perawan. Bersambung. Ada ungkapan, berbohong demi kebaikan, namun berbohong tetaplah berbohong. Suatu saat akan terungkap.